Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi penonton setia podcast MTSN 1 Kota Malang bersama saya Karissa Vidya. Pada sesi podcast kali ini, saya Karissa ditemani oleh ketua rombongan dari MTSN 4 Klaten, yakni Ibu Umi Muslika. Penasaran? Langsung saja kita sapa bersama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sehat-sehat saja Bu? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Ibu perjalanan dari Klaten ke sini berapa jam? Kurang lebih hampir 4 jaman. Tadi dari madrasah, pagi hari kita jam 6 berangkat. Terus tadi berhenti untuk makan siang di Sradel ya kalau tidak salah itu situ. Kemudian ke MTSN 1 kan kurang lebih hanya sekitar 20-an menit. Iya. Alhamdulillah sudah sampai tadi sebelum jam 1. Lumayan luar biasa tetapi selalu sehat. Saya sebelumnya kan saya sempat baca-baca nih Bu tentang ada apa saja di Klaten. Nah, itu ada satu hal yang menarik perhatian saya. Di Klaten itu disebut memiliki julukan 1000 candi dan 1000 mata air. Mungkin Ibu tahu tentang asal usulnya? Terima kasih. Jadi kalau di Klaten itu memang terkenal dengan 1000 candi atau banyaknya candi, karena banyaknya candi bisa dikatakan 1000 candi, terus kemudian mata air dan sebagainya, karena memang sejarah awalnya kan memang di situ kan agama Hindu, ada Buddha, yang kalau di wilayah Klaten itu satu keluarga saja bermacam-macam agama. Tapi memang di Hindu, Buddha itu memang yang paling banyak, sehingga karena mereka dalam kaitannya dengan ibadahnya mereka kan itu kan dengan baktinya mereka pada Tuhannya itu kan dengan menggunakan candi, mereka membangun candi-candi seperti itu, sehingga memang di hampir setiap tempat itu ada candi walaupun mungkin bentuknya tidak terlalu besar yang seperti itu. Kemudian kalau kaitannya dengan 1000 mata dan sebagainya memang luar biasa, karena di Klaten itu ketika di daerah yang lainnya kabupatennya kekeringan yang kemarin itu saja sekian banyaknya itu sudah kering, di sana air mengalir terus karena di sana banyak sekali umbul-umbul, kemudian ada umbul penganten, ada cokro dan lain sebagainya, itu baik di wilayah utara ataupun di wilayah selatan. Dan yang paling banyak memang untuk umbul atau air itu memang paling banyak yang berada di wilayah utara ke arah barat itu. Berarti ini secara nggak langsung memang benar adanya julukan 1000 candi dan 1000 mata air di kota Klaten ya Bu? Iya. Ya sebelumnya Ibu sudah berapa kali Kota Malang? Apakah ini kali pertama atau sebelumnya sudah pernah? Sudah beberapa kali, tetapi selain di MTSN ini ada 2 kali ketika kami sudah menjadi seorang ASN. Kalau sebelumnya banyak. Artinya ketika berada di luar itu, ketika masih umur berapa gitu. Tapi kalau ketika kita sudah bekerja ini, kita kurang lebih hampir 4 kali, 2 kali ke MTSN ini. Di mana di MTSN ini kami sama-sama dengan K3M di Kabupaten Klaten. Waktu itu juga kita, kalau bahasa kami itu ngangsu kawruh Mbak. Ngangsu kawruh itu menimba ilmu, mencari ziyadah tentang ilmu, mencari tambahan tentang ilmu. Sehingga IKM karena waktu itu di MTSN 1 Kota Malang ini sudah berjalan, sedangkan kami di Klaten sama sekali belum, tidak berbeda dengan kabupaten yang lainnya pada waktu itu. Kemudian memang waktu itu kita ngangsu kawruh ke sini dengan rencana di tahun pelajaran 2023-2024 itu kita bisa melaksanakan di madrasah kami, itu yang ke MTSN 1-nya. Terus kemudian untuk saat ini kami kemarin mendapatkan informasi yang sangat luar biasa dengan MTSN 1 Kota Malang, ya akhirnya Bapak Ibu guru kami, tim-tim kami ajak ke sini biar bisa melihat langsung, bisa mendengarkan langsung, tidak lewat saya. Karena kalau lewat saya itu kadang bisa dikatakan kuwi kan kondone kan gitu. Jadi ketika kita bisa melihat langsung bagaimana MTSN 1 Kota Malang, kemudian saya lihat karakter anak-anaknya sangat luar biasa, itu yang kami memang menginginkan Bapak Ibu guru bisa melihat, oh ini loh anak-anak MTSN 1 Malang ini karakternya luar biasa, bagaimana kita bisa mengambil hikmah contoh dari MTSN 1 Kota Malang ini untuk bisa kita wujudkan, kita laksanakan di madrasah kami.
Terus kan biasanya juga kalau kita nggak ngeliat secara langsung itu kadang masih kayak heran, hah emang bener kayak gini, gitu kan Bu? Iya. Terus kalau untuk kesan nih Bu, kesan Ibu pertama kali saat menginjakkan kaki di MTSN 1 Kota Malang ini bagaimana? Luar biasa. Luar biasa. Artinya dari sarapra gedung, kemudian lingkungan sekitar yang sangat teduh, kemudian ketika kita berada di gerbang disambut oleh satpamnya, kemudian ada anak-anak yang mungkin baru itu saya sudah 2 kali kesini itu ketika pas jalan itu saja, ibu mau kemana? Kita antar ya, seperti itu. Ini karakter-karakter bagi kami yang sangat luar biasa, karena kami sampai saat ini di MTSN kami khususnya itu belum bisa seperti itu. Makanya tadi kami ketika membahas sama teman-teman kami itu tujuannya adalah yaitu tadi, lihatlah bahwa anak-anak madrasah itu karakternya yang seperti ini yang perlu kita wujudkan di madrasah kami. Kita anak Islam, bagaimana generasi kita Islam ke depan itu bisa luar biasa itu. Berarti tujuan Ibu dan rombongan tuh datang ke MTSN itu untuk menunjukkan kepada mereka tentang bagaimana murid-murid di MTSN 1 Kota Malang ini berperilaku. Iya. Tapi saya tuh masih penasaran Bu, mengapa Ibu lebih memilih untuk datang ke MTSN 1 Kota Malang? Karena kami memang sering mengikuti kegiatan yang berada di MTSN 1 Kota Malang, itu dari manajemen mereka ketika mengelola kegiatan madrasah, kemudian bagaimana bisa berprestasi kok sampai tingkat kabupaten, sampai internasional, nasional, segitu banyaknya itu bagaimana caranya, kan gitu. Terus kemudian yang terakhir yang kami lihat kemarin itu sampai mendapatkan 4 kejuaraan di WRP kan, World Robotic Office itu kan yang di Malaysia itu. Karena kami di madrasah kami ini kami juga baru nguri-uri, artinya nguri-uri itu baru kaitannya dengan robotik, kami mengadakan ekskul dan memang rencana kami ini sudah berjalan bagus. Nanti rencana kan ke madrasah riset, itu tujuan kami, sehingga kok bisa sampai tingkat internasional, karena kami kemarin untuk robotik karesidenan alhamdulillah sudah dapat, kemudian untuk tingkat nasional baru masuk di finalis tapi belum dapat kejuaraan di MRC. Sekarang untuk nanti di opsi insya Allah tanggal 6 sampai 11 itu kita juga maju tingkat nasional lagi. Jadi nanti insya Allah akan ketemu dengan MTSN 1 Kota Malang. Amin, semoga bisa terus sukses Bu. Amin, amin, amin. Sebelumnya bagaimana dengan penerapan kurikulum merdeka yang ada di MTSN 4 Klaten ini Bu? Oke, kalau kami di kurikulum merdeka di MTSN 4 Klaten itu mulai di tahun pelajaran kemarin. Kemudian karena kita kemarin juga masih baru kelas 7 saja yang kita terapkan, itu kami di dalam mengelola kurikulum juga masih sebisa kami, semampu kami. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang arahnya itu adalah bagaimana mewujudkan anak itu sesuai dengan bakat dan minatnya mereka. Jadi ada beberapa perubahan di mana dalam pembelajaran itu ada yang di intranya, kemudian ada yang di pembelajaran proyeknya. Nah, ini insya Allah sudah kami laksanakan, sudah berjalan kemarin, dan bisa dikatakan ya alhamdulillah sudah sesuai dengan tahapannya, tetapi memang hasilnya mungkin belum maksimal. Berarti itu udah mulai terprogres gitu ya? Iya, sudah terprogres dengan baik. Kemudian nanti kalau kaitannya dengan, karena kita ada 3 tema untuk yang di pembelajaran proyeknya itu selama 1 tahun. Nanti setelah 2 kali tema ini selesai baru kita adakan untuk unjuk karyanya dari anak-anak. Untuk unjuk karyanya. Iya, karena kita memang masih baru 2 tema yang kaitannya dengan lingkungan dan yang kedua berkaitan dengan wirausaha, baru itu yang bisa kita laksanakan. Kan di kurikulum merdeka sendiri itu ada P5. Dan bagaimana penerapan P5 tersebut di MTSN 4 Klaten? Adakah unsur-unsur budaya dan kerajinan masyarakat lokal yang dimasukkan ke dalam kegiatan tersebut? Ya, untuk kegiatan P5 PPRA di MTSN kami, di MTSN 4 Klaten ini saat ini kami di tema yang pertama itu masih berkaitan dengan lingkungan.
dengan lingkungan, dan kami masih berkaitan dengan pengelolaan sampah yang berada di madrasah. Itu baru kami laksanakan, insya Allah sudah selesai. Kemudian hasil anak-anak sudah kita simpan. Nanti akan kita gunakan setelah tema yang kedua selesai, baru diunjuk karya tadi. Kemudian yang di tema kedua ini di wirausaha. Di wirausaha ini juga masih banyak menggunakan beberapa bisa dikatakan membuat kerajinan yang dari piring, dari lidi itu, ya itu kan juga dari lingkungan sekitar, barang-barang budaya yang berada di masyarakat Klaten yang bisa kita itu kan. Kemudian ada juga yang dari kayak kayu kecil-kecil, terus kemudian bisa kayak rotan gitu. Iya, seperti itu, tapi bukan rotan. Itu juga sudah mulai anak-anak kemarin membuat seperti itu. Kemudian yang paling banyak ini di beberapa kelas itu memang masih kaitannya dengan bagaimana bahan itu diolah, bahannya apa saja, kemudian dibuat prosesnya seperti apa, kemudian dijual karena ke arah wirausaha. Tapi insya Allah ada juga yang sudah ke lokal tadi, dan nanti itu juga akan kita jual. Itu tujuan kami. Terus itu kalau untuk, kan tadi Ibu bilang kalau nanti barang yang dibuat oleh anak-anak itu akan dijual. Untuk dijualnya itu dijual ke masyarakat atau di lingkungan sekolah saja? Nanti pertama kali kita di lingkungan madrasah, kemudian di lingkungan madrasah nanti kita adakan bazar, kemudian nanti dari Bapak Ibu guru, jika nanti yang dihasilkan itu banyak, maka kami nanti akan memanggil orang tua siswa dulu. Biar orang tua siswa kita ajak untuk membeli itu, sehingga nanti dari orang tua A, orang tua B, sana ada kerajinan ini dan sebagainya, siapa tahu nanti terus ada dapat job dan sebagainya. Itu berarti itu juga melatih jiwa kejujuran gitu ya. Kalau yang saya dengar juga di Klaten itu kan juga terkenal dengan kain lurik-nya nih Bu. Nah itu kira-kira tuh bakal dimasukkan juga kah ke proyek P5 atau bagaimana Ibu? Insya Allah nanti bertahap, apalagi di Pedan itu memang ada yang khusus di luriknya, memang di daerah Pedan, di daerah kami. Iya, MTSN 4 Klaten itu kan berada di daerah Pedan. Itu juga memang di sana ada yang namanya PT Prasojo, itu memang PT Prasojo khas lurik yang berada di Klaten dari situ. Jadi nanti insya Allah itu juga akan kami masukkan. Kami juga harus membuat kerjasama MOU dengan mereka, bagaimana membuatnya dan nanti seperti apa, dan mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik di MTSN kami. Bagaimana dengan harapan Ibu kepada siswa-siswi MTSN 4 Klaten ke depannya setelah melakukan studi tiru hari ini? Keinginan kami ketika nanti kami dari studi tiru di MTSN 1 Kota Malang ini, apa yang berada di sini bisa kami ATM amati, tiru, kemudian kita modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Iya, kita ATM, kita modifikasi di madrasah kami, kemudian kita laksanakan di sana. Bagaimana penerapan karakter yang berada di sini sangat luar biasa, sehingga nanti anak-anak kami juga di MTSN 4 Klaten juga bisa meniru karena ada teladan yang bisa ibu bapak guru yang kami ajak ke sini itu, kemudian bisa dilanjutkan di sana, walaupun mungkin kegiatan-kegiatan di pagi hari itu sama dengan adanya pembiasaan, kemudian ada sholat duhanya, ada sholat berjamaah, kemudian kegiatan ekskulnya walaupun tidak sebanyak di sini, tapi arahan dan tujuan kami adalah juga sama. Artinya anak-anak punya karakter yang luar biasa sesuai dengan koridor Islam, sehingga nampak berbeda dengan anak-anak yang lainnya, sehingga akan nanti menjadi madrasah yang diminati oleh orang tua dan masyarakat, juga menjadi madrasah yang mandiri berprestasi. Amin. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Terima kasih sekali kami bisa berada di podcast MTSN Kota 1 Malang. Mudah-mudahan bermanfaat, nanti bisa untuk sharing dan bisa untuk kebaikan yang kedepannya dan bermanfaat. Terima kasih. Sekian podcast hari ini, sampai berjumpa lagi pada podcast Matsanewa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.